Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yang berjudul mengarah. Mengarah memiliki definisi sebagai cara total manajer mempengaruhi tindakan bawahannya. Elemen dari mengarah adalah 1. Motivasi, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah komunikasi. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah penciptaan ide baru, sedangkan inovasi adalah implementasi dari ide-ide baru. Tanpa adanya kreativitas, inovasi tidak dapat dilaksanakan atau dapat diciptakan. Langkah-langkah dari kreativitas inovasi adalah: pertama, persiapan, yang kedua, investigasi, yang ketiga, transformasi, yang keempat, inkubasi, yang kelima, iluminasi, yang keenam, verifikasi. Motivasi dan kepuasan. Motivasi adalah kekuatan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Manfaat dari motivasi adalah meningkatkan kedisiplinan pekerja atau bawahan, mendorong agar pekerja bekerja lebih giat, dan menciptakan kontribusi positif dari pekerja untuk organisasi. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi positif yang berdasarkan kepada penghargaan atau pemberian imbalan, dan yang kedua adalah motivasi negatif yang berdasarkan pada hukuman, kekuatan, dan ketakutan dari atasan kepada bawahan. Kepuasan adalah kesenangan dan kepuasan serta pemenuhan keinginan dan kebutuhan di tempat kerja oleh karyawan. Teori motivasi yang pertama, teori X dan Y. McGregor, dengan X sebagai kebutuhan tingkat rendah mendominasi kehidupan sehari-hari dari pekerja atau bawahan, dan teori Y, kebutuhan tingkat tinggi mendominasi kehidupan sehari-hari dari pekerja. B. Teori ERG Clayton Alderfer. ERG sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu existence, relatedness, dan growth. Existence sendiri memiliki yang berartinya adalah penyediaan kebutuhan dasar. Relatedness adalah hubungan interpersonal dari pekerja. Yang ketiga, growth adalah pertumbuhan dan perkembangan dari pekerja tersebut. C. Yang ketiga, teori ekuitas Tassi Adam. Teori ekuitas sendiri berpendapat tentang motivasi dari pekerja adalah kesetaraan antara imbalan yang ia peroleh dengan pekerjaan yang ia lakukan untuk organisasi. Kepemimpinan. Definisi dari kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar berusaha dengan ikhlas dan semangat mencapai tujuan bersama dari organisasi. Gaya kepemimpinan ada 3, yaitu otokratis, demokratis, dan laissez-faire. Gaya kepemimpinan otokratis artinya manajer mengambil wewenang dan memiliki kuasa sebanyak mungkin. Gaya kepemimpinan demokratis yang artinya ada pembagian wewenang kepada bawahan dan delegasi wewenang, dan laissez-faire yang artinya manajer mengurangi waktu pemberian arahan dan tatap muka dengan pekerja dari organisasi. Teori kepemimpinan yang pertama, teori orang hebat, yang artinya pemimpin dilahirkan dan tidak dapat dibuat. Yang kedua, teori sifat, yang artinya pemimpin lahir dengan sifat-sifat. Lalu sifat-sifat tersebut ada yang cocok untuk dapat memimpin. Yang lalu kemudian adalah kepemimpinan transformasional, yang artinya pemimpin yang dapat menginspirasi orang lain, yang memiliki visi dan misi yang besar. Komunikasi memiliki definisi sebagai pertukaran pesan antar orang untuk mencapai tujuan bersama. Proses dari komunikasi yang pertama adalah sumber, yang kedua encode, yang ketiga pesan, yang keempat channel, yang kelima decoding, yang keenam receiver, yang ketujuh feedback. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah gagasan yang menggambarkan psikologi, sikap, pengalaman, keyakinan, dan nilai suatu organisasi. Jenis budaya organisasi yang pertama berdasarkan kecepatan umpan balik, dan yang kedua berdasarkan tingkat risiko. Berdasarkan tingkat risiko ada beberapa lagi, yaitu A yang bekerja keras, kemudian ada yang proses, dan sekian. Sekian dari video ini. Terima kasih.